Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rindiani, Prodi PAI semester 6. Saya di sini akan menjelaskan makalah dari kelompok saya dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran untuk tugas UAS. Judul dari materi kelompok saya adalah Pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berbasis komunitas. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dimana peserta didik dan pengajar tidak berinteraksi secara langsung atau bisa dikatakan online atau daring. Pembelajaran jarak jauh ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar, memungkinkan siswa belajar sesuai tempo masing-masing dan berada di lokasi yang berbeda dengan pengajarnya. Nah, pembelajaran ini dilakukan tanpa ruang fisik, seperti kelas mungkin, karena pembelajaran ini dilakukan di lokasi yang berbeda dan di tempo yang sudah ditentukan, gitu. Selanjutnya, pembelajaran berbasis komunitas. Nah, pembelajaran berbasis komunitas ini pembelajaran yang menempatkan suatu komunitas sebagai pusat pembelajaran di mana anggota komunitas aktif bertukar pengetahuan dan mengembangkan kapasitas secara berkelanjutan. Model ini menekankan pembelajaran kolaboratif, partisipatif, dan kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Tidak ada sumber spesifik dalam pencarian berdasarkan pengetahuan umum. Nah, adapun dari keduanya, ada kelebihan dan kekurangan dalam konteks global. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kelebihan dari PJJ ini adalah tersedianya fasilitas e-moderating. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja jika diperlukan. Selanjutnya, dapat melakukan akses internet dengan mudah. Dan yang terakhir, dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Nah, kekurangannya dari PJJ ini, listrik padam ketika mengakses program pembelajaran online, lalu jaringan internet yang buruk, selanjutnya komitmen orang tua dan peserta didik yang tidak menentu, lalu anak yang lambat dalam belajar, dan yang terakhir anak yang tidak konsisten dengan jadwal belajarnya. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pembelajaran basis komunitas. Yang pertama, kelebihannya dulu. Kelebihan dari pembelajaran berbasis komunitas ini, yang pertama, pembelajaran kontekstual dan relevan. Yang selanjutnya, meningkatkan keterampilan sosial dan kewarganegaraan global. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan praktis dan profesional siswa. Yang selanjutnya, meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis. Dan yang terakhir, pemberdayaan komunitas dan kolaborasi dua arah komunitas. Nah, yang tadi kelebihannya. Sekarang kekurangan dari pembelajaran berbasis komunitas atau PBK. Kekurangannya tergantung pada dukungan dan partisipasi komunitas. Yang selanjutnya, keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Dan kesulitan dalam evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, resiko ketimpangan kekuasaan antara institusi dan komunitas. Nah, materi yang selanjutnya ini adalah dampak terhadap efektivitas pembelajaran. Dampak pembelajaran dari PJJ ataupun dari pembelajaran komunitas, ada dampak terhadap efektivitas pembelajaran. Yang pertama, dampak pembelajaran dari jarak jauh dulu. Dampak pembelajaran jarak jauh ada dua. Yang pertama, dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya yaitu kesenjangan teknologi, kurangnya interaksi sosial dan kultural, beban tambahan pada orang tua, dan yang terakhir resiko menurunnya motivasi belajar. Nah, selanjutnya dampak positif dari pembelajaran jarak jauh ini adalah akses pendidikan yang inklusif, fleksibilitas waktu dan tempat,
pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran modern. Mungkin dampak positifnya memang lebih enak gitu, lebih kalau dipakai fleksibilitas waktu dan tempat juga mungkin memadai gitu. Lalu pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran yang modern gitu, lebih ke zaman sekarang. Selanjutnya dampak pembelajaran berbasis komunitas atau PBK. Dampak positifnya dari pembelajaran berbasis komunitas ini adalah relevan dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua, menumbuhkan kepedulian sosial. Yang ketiga, pemanfaatan kearifan lokal. Dan yang keempat, kolaborasi antar pihak. Dan yang terakhir, peningkatan motivasi belajar. Nah, dampak dari negatif dari pembelajaran berbasis komunitas ini adalah kesulitan standarisasi. Lalu ketergantungan pada partisipasi komunitas dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya potensi benturan nilai, dan yang terakhir keterbatasan guru dalam desain pembelajaran kontekstual. Mungkin keduanya bisa disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh memberikan solusi fleksibel dan akses luas terhadap pendidikan, terutama di era digital. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kesiapan teknologi, literasi digital, dan lingkungan belajar yang mendukung. Sedangkan, pembelajaran basis komunitas menawarkan pendekatan kontekstual yang kuat dengan menumbuhkan nilai sosial dan meningkatkan relevansi pembelajaran dan kehidupan nyata. Namun keduanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam praktiknya, kombinasi antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran basis komunitas dapat menjadi pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif, terutama di masyarakat dengan keragaman latar sosial dan budaya. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.